Pada video kali ini saya akan mendemokan cara penggunaan dari DST51, yaitu sistem minimum 89S51 yang diciptakan oleh Delta Electronics, di mana sistem minimum ini sudah mempunyai fitur-fitur atau antarmuka sebagai berikut, yaitu ini PS2 keyboard connector untuk menghubungkan 89S51 dengan PC keyboard. Kemudian port untuk LCD 16x2 ini. Kemudian pad untuk ini LED indikator. Jadi di sini tersedia pad untuk kita dapat menyolder indikator LED. Ini untuk yang versi economic version memang LED-nya tidak tersedia, dia disolder sendiri. Kalau yang versi Pro nanti sudah tersedia dengan LED-nya. Ada 30 bit LED. Kemudian di sini adalah port untuk UART agar dapat dihubungkan ke USB to serial atau UART dari mikrokontroler lain. Lalu di sini tombol reset, ini untuk pengatur kontras LCD, dan ini adalah port USB untuk downloader. Jadi sistem minimum ini sudah include dengan downloadernya. Kemudian ada regulator yang menurunkan tegangan dari 12 ke 5 volt. Untuk powernya, kita dapat menggunakan power langsung dari USB. Untuk penggunaan power dari USB, ini jumper ini dipasang ya. Jadi dia langsung terhubung ke power dari USB. Apabila ingin menggunakan power eksternal, maka jumper ini harus dilepas, dan kemudian kita masukkan power eksternal ke sini, salah satu dari soket ini. Ini terdapat dua soket. Yang satu adalah soket untuk input yang melewati regulator. Jadi ini ada tulisannya ...5 volt DC. Ini tidak melewati regulator ya. Jadi ini soket ini khusus untuk adaptor eksternal yang 5 volt. Kalau lewat regulator masuk yang ini. Ini input bisa AC atau DC 9 sampai 12 volt. Nah, ini jangan sampai keliru. Kalau 5 volt keliru masuk sini nggak masalah. Yang bahaya jangan sampai power 12 volt dimasukkan ke input yang non regulator ini. Nah, itu baru masalah. Kemudian ada memori ini serial EEPROM 8 kilobit. Nah, selanjutnya kita akan
terlebih dahulu melakukan instalasi driver dari ini downloadernya. Di sini karena di PC saya sudah terdapat driver USB, jadi saya putarkan saja video YouTube dari demo instalasi driver USB yang sudah pernah saya lakukan. Setelah kabel USB dipasang ke DST51, maka akan tampil ini permintaan driver, lalu kita arahkan folder ke folder driver USB yang sudah ada di dalam CD. Nah, nanti untuk link dari CD saya sertakan di description. Anda bisa download dan ekstrak. Lalu setelah folder diarahkan ke folder DUSP ini, maka akan dilakukan instalasi. Dan ini kalau keluar pesan seperti tadi, diklik aja continue anyway, kemudian finish. Nah, setelah kita klik finish, maka driver USB sudah terinstall di PC atau laptop Anda. Berikutnya kita install software downloadernya. Untuk software downloader kita gunakan software buatan Atmel, yaitu AVR Studio, yang bisa kita peroleh juga di dalam CD. Kita browse isi CD. Di sini saya cukup browse ke folder CD yang ada di dalam hard disk saya. Nah, nanti Anda tinggal masuk ke folder software, kemudian cari AVR Studio. Lalu lakukan proses instalasi seperti ini. Kita ikutin terus petunjuknya. Next, accept agreement, next lagi, lalu klik install. Nah, proses instalasi telah berlangsung, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita klik finish dan kita buka software AVR Studio. Lalu kita pilih tools, auto connect, program auto connect. Dan setelah tampilan seperti ini, maka proses instalasi driver dan downloader telah selesai dan siap untuk digunakan. Untuk mendownload source code ke dalam DST51 ini dibutuhkan file hex. Nah, untuk
file hex ini dihasilkan dari proses compile ataupun assembly dari source code assembler yang kita tuliskan. Nah, untuk mengcompile atau mengassembly dari source code tadi, kita terlebih dahulu harus melakukan instalasi software yang terdapat di CD, di folder software. Kemudian masuk ini Delta Studio. Nah, lalu kita klik DMS Setup exe. Ini akan melakukan proses instalasi Delta Micro Studio, yaitu merupakan sebuah IDE atau Integrated Development Environment, yaitu adalah sebuah software yang merupakan editor sekaligus assembly dari microcontroller AT89S51. Bukan cuma S51, dia bisa C52, C51, ini keluarga MTS51 ini ya. Nah, kemudian kita coba ambil salah satu file. Filenya itu nanti ada di sini, folder software JFE, DST Tools, ASM51 Project. Nah, di sini terdapat contoh-contoh file yang bisa kita gunakan, ya. Yaitu saya coba file runlet. Nah, file runlet ini kita assembly sehingga menghasilkan file hexa. Untuk mendownload source code tadi, kita butuhkan software APR Studio yang tadi sudah diinstal. Kita buka APR Studio sambil kita pasang kabel USB ke DST51. Nah, di sini indikator LED nyala karena kita ambil power dari USB, ya. Jadi jumper USB enable ini diaktifkan dan kita tidak perlu memasang eksternal power. Nah, kemudian untuk APR Studio di sini kita arahkan, kita klik tools, program, lalu auto connect. Kemudian folder kita arahkan ke ini. Jadi nanti kalau dari link CD Anda langsung masuk ke folder software JFE, DST Tools, ASM51 Project. Di sini akan diperoleh hasil assembly dari Delta Micro Studio tadi, yaitu dalam berupa file hex, yaitu runlet.hex. Kita double klik, kemudian program. Nah, setelah selesai, maka source code dari runlet.hex tadi sudah terdownload ke dalam DST51, dan apabila di sini sudah tersorder LED-nya, maka di sini akan ada running LED. Karena ini di versi economic version ini tidak ada LED-nya, maka tidak tampil. Untuk versi Pro nanti akan tampil
running LED di sini. Atau Anda bisa menyolderkan sendiri LED dan resistornya ini di pad yang disediakan ini, maka economic version akan berubah menjadi pro version. Demikian video dari demo penggunaan DST51. Semoga bermanfaat.